a recording to the sheriff earlier this week. I quote. Tonight, Victor Blackwell has exclusive information, some disturbing new evidence, photos and videos that only raise more. For this shoe at the center of one mat slipped, got stuck. It's about the Kendra Johnson case, the ongoing Kendra Johnson investigation. Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Nama gua Ryu, and welcome to Red Room. Ternyata kasus bully masih banyak terjadi di sekitar kita. Mereka dicemooh dan dibully dengan berbagai macam alasan, hanya karena strata sosial, bodoh, atau juga warna kulit. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Yang perlu kalian ketahui adalah, pembulian berbeda dengan pertengkaran biasa. Pembulian bukan hanya menyerang fisik, tapi juga kejiwaan atau mental seseorang. Bahkan, hal tersebut sampai kepada penyiksaan dan penganiayaan yang berujung pada kematian. Dan, pada video kali ini, gua akan membahas tentang kasus kematian seorang anak yang tergulung di dalam tikar di Georgia yang bernama Kendrick Johnson. Kendrick Johnson lahir pada tanggal 10 Oktober 1995. Dia tinggal bersama keluarga beserta ayah yang bernama Kenneth dan ibunya yang bernama Jacqueline Johnson. Dia tinggal di Valdosta, Georgia, dan bersekolah di Lowndes High School. Keluarga dan teman-temannya menggambarkan dia sebagai anak yang manis dan juga pendiam. Dia adalah atlet 3 cabang olahraga, dan dia bermimpi bermain sebagai pesepak bola profesional. Mari kita masuk ke dalam timeline saat peristiwa tragis kematian Kendrick Johnson. Setelah liburan Natal, sekolah akan dilanjutkan pada tanggal 9 Januari. Dan keesokan harinya tepat pada tanggal 10 Januari 2013, Kendrick Johnson dikabarkan menghilang dari sekolah sekitar pukul 13:09. Menurut laporan, dia terakhir kali terlihat memasuki gimnasium lama SMA Lowndes. Rekaman dari kamera pengawas menggambarkan para siswa lain juga terlihat pergi ke gym bersama Kendrick Johnson. Kendrick masuk dan menuju ke sudut tempat tikar tersebut berada. Tidak terlihat gerak-gerik yang aneh di kamera CCTV atau seorang yang berselisih dengannya. Tak lama setelah itu, dapat diamati bahwa siswa lain juga memasuki gym tempat Kendrick Johnson. Dan kalian dapat melihat anak-anak bermain basket yang tertangkap di kamera pengawas. Kendrick Johnson yang tidak pulang ke rumah setelah sekolah usai membuat orang tuanya panik karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi orang tua Kendrick tidak mendapatkan kabar dari anaknya. Lalu keesokan harinya sekitar pukul 8 pagi, ayah Kendrick pun menuju SMA Lowndes dan mengadu kepada pihak sekolah bahwa anaknya belum pulang sampai hari ini. Lalu pada hari Jumat tanggal 11 Januari, 2 siswa yang memasuki gedung olahraga sekitar pukul 10 pagi melihat kaki yang tertutup kaos kaki tepat di bagian atas salah satu dari banyak tikar olahraga yang digulung dan juga ditumpuk. Untuk informasi tambahan, para siswa mengambil perlengkapan sekolah dan barang-barang pribadi mereka di dalam gulungan tikar tersebut. Karena pada saat wawancara, mereka mengungkapkan bahwa siswa biasanya menggunakan tikar yang digulung itu untuk mereka yang tidak kebagian loker, atau sebagian ada yang mengatakan karena adanya biaya untuk penyewaan loker. Kami juga menemukan 3 anak lain yang mengenal Kendrick Johnson, dan mereka menyimpan sepatu mereka di bawah tikar karena mereka tidak memiliki loker. Tapi karena sekolah baru saja dimulai kembali setelah liburan Natal, semua tikar telah dipindahkan dan beberapa disimpan secara vertikal di salah satu area gym lama itu. Awalnya seseorang mengira itu hanya lelucon para siswa yang ingin menakut-nakuti teman di sekolahnya. Tapi, kemudian mereka mencari tahu dan meminta bantuan siswa lain. Saat salah satu siswa naik ke atas bangku dan melihat ke dalam gulungan tikar itu, dia mengatakan kalau dia melihat sosok seperti tubuh manusia dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Saat itulah mereka memanggil polisi dan mengetahui kalau tubuh yang berada di dalam gulungan tikar tersebut adalah Kendrick Johnson. Kendrick ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10:32 dan rektor sekolah pun dipanggil ke TKP. Lalu ketika rektor tiba, para siswa yang sedang mengerumuni tempat tersebut disuruh untuk keluar dari gym lama. Para guru pun tidak percaya atas kejadian tragis yang menimpa anak didiknya. Di area TKP, keempat sepatu ditemukan di lantai dekat tikar tersebut. Salah satu sepatu ditemukan di dekat kepala Kendrick dengan bercak darah dan muntahan darahnya, karena diperkirakan posisi kepala di bawah dan kaki yang berada di atas membuat darahnya menumpuk di kepala selama hampir 20 jam. Sepasang sepatu lainnya ditemukan dan difoto di dekat dinding yang berjarak beberapa meter dari mayat Kendrick ditemukan. Tapi, barang tersebut tidak dibawa sebagai barang bukti. Orang-orang melaporkan setelah melalui penyelidikan dan otopsi, pihak berwenang memutuskan kematian Kendrick tidak disengaja. Dia jatuh ke lubang di tengah tikar yang digulung untuk mengambil sepatu dan tiba-tiba terperangkap, terjepit, dan mati lemas. Ketika tikar pertama kali dibuka, Kendrick memang memiliki satu tangan terentang di atas kepalanya dan tangan lainnya berada di pinggang. Seolah-olah itu adalah posisi pada saat dia mengambil sepatunya. Siswa lain juga mengatakan kepada polisi bahwa mereka biasanya meninggalkan barang-barang mereka di tikar tersebut karena mereka tidak ingin membayar loker. Tikar tempat Johnson ditemukan tingginya sekitar 6 kaki. Saat digulung, tikar tersebut meninggalkan lubang berdiameter 14 inci di tengahnya. Sedangkan bahu Johnson berukuran 19 inci dan tingginya 5 kaki 10 inci. Kepolisian mengatakan bahwa jika Kendrick mencoba masuk ke tengah matras, dia memaksa bahunya untuk membuat dirinya dapat masuk ke dalam lubang matras tersebut. Tapi orang tua Kendrick menolak keputusan tersebut dan mereka menyanggah hasil dari penyelidikan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Tapi ini adalah salah satu misteri yang paling membingungkan dari kasus ini. Sepatu olahraga hitam dan putih yang tergeletak di bawah Kendrick Johnson yang diduga akan dia raih tergeletak di atas genangan darah, tapi di sana tidak ada darah sedikit pun di sepatu itu sendiri. Sebuah hoodie dan sepasang sepatu olahraga yang berwarna orange dan hitam juga ditemukan tergeletak di lantai gym. Serta ditemukan juga bercak darah di dinding dekat mayat Kendrick. Penyelidik meneliti darah tersebut dan mengungkapkan bahwa itu bukan milik Kendrick Johnson. Mereka juga melaporkan bahwa darah itu kemungkinan sudah lama ada di tempat itu. Alhasil, penyelidik tidak mengambil hoodie dan sepatu olahraga orange dan hitam sebagai barang bukti. Orang tua Kendrick Johnson curiga dengan penyelidikan sejak awal. Undang-undang negara bagian Georgia menyatakan bahwa petugas koroner harus segera dihubungi setelah penemuan mayat. Tapi, Watson mengklaim bahwa dia tidak diberitahu sampai 6 jam kemudian. Lebih jauh lagi, orang tua Kendrick Johnson berpendapat jika ini adalah kecelakaan, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang mendengar Kendrick berteriak meminta bantuan di sekolah yang memiliki 3.000 siswa. Orang tua Kendrick Johnson akhirnya percaya bahwa kematian putra mereka bukan karena kecelakaan. Mereka yakin putra mereka adalah korban pembulian atau korban penganiayaan oleh seseorang. Kendrick Johnson berkulit hitam, sedangkan para penyelidik tersebut berkulit putih. Memang pada tahun 2013, rasisme di Georgia masih sering ditemukan. Pengacara keluarga yang bernama Stephen King menyatakan bahwa jika Kendrick berkulit putih, maka kasusnya akan ditangani secara berbeda. Orang tua Kendrick Johnson merilis foto ke media tentang wajah putra mereka saat terbaring di rumah duka. Foto tersebut memperlihatkan wajah Kendrick Johnson yang membengkak hampir tidak terlihat seperti manusia. Publik pun merasa ngeri dengan foto itu dan mulai berkumpul mendukung keluarga Johnson dalam pencarian mereka akan keadilan dan kebenaran atas kematian putra mereka. Lalu pada tanggal 8 Mei 2013, seorang hakim
mengabulkan agar jenazah Hendrik Johnson digali kembali. Seorang ahli patologi swasta disewa untuk melakukan otopsi kedua. Kali ini otopsi mengungkapkan bahwa Hendrik Johnson menderita pendarahan di sisi kanan lehernya, yang berarti kemungkinan dia meninggal karena trauma benda tumpul. Ahli patologi menyimpulkan bahwa kematian tersebut bukan merupakan kecelakaan. Selain itu, otopsi kedua mengungkapkan bahwa beberapa organ Johnson hilang dan sebagai gantinya, tubuhnya diisi dengan koran. Biro Investigasi Georgia mengklaim bahwa ketika mayat itu dikirim ke rumah duka, setelah diotopsi pertama, organ-organ Johnson telah dimasukkan kembali ke tubuhnya. Namun, petugas koroner mengatakan organ-organ ini tidak dikirim ke rumah duka karena terlalu membusuk dan akhirnya organ tersebut dibuang. Rumah duka mengatakan bahwa mereka menerima tubuh tanpa organ yang diganti dengan kertas dan juga serbuk gergaji. CNN memperoleh akses rekaman keamanan sekolah pada hari ketika Hendrik Johnson terbunuh. Tapi setelah melihatnya, mereka menyadari terdapat video yang janggal tentang apa yang terjadi pada hari itu. Video tersebut terlihat seperti rekaman yang sudah diedit. Selain itu, 1 jam rekaman dari Jim hilang tepat pada waktu yang akan menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Temuan ini semakin meningkatkan keyakinan orang-orang yang ragu bahwa kematian ini adalah kecelakaan. Kemudian pada tahun 2014, orang tua Hendrik Johnson mengajukan tuntutan kematian terhadap rektor sekolah. Mereka menuduh bahwa Johnson telah dilecehkan oleh seorang siswa kulit putih dan diabaikan oleh pihak sekolah hanya disebabkan warna kulit hitamnya. Ebony.com menduga pembunuhan Johnson telah dilakukan oleh 2 bersaudara kulit putih yang bernama Brian dan Brandon Bell. Menurut majalah itu, Brian dan Brandon telah membunuh Hendrik karena pertengkaran yang mereka alami lebih dari setahun sebelumnya. Keluarga Johnson juga menuduh ayah dari 2 bersaudara itu yang merupakan seorang agen FBI yang menutupi pembunuhan itu dengan memanipulasi sekolah dan pihak berwenang yang terlibat dalam kasus penyelidikan kematian Johnson. Lalu pada tahun 2015, keluarga Johnson mengajukan gugatan perdata senilai $100 juta terhadap 38 orang. Hal ini termasuk 3 teman sekelas putra mereka, sekolah, laboratorium kejahatan lokal, pejabat negara bagian dan federal, 5 agen GBI, seorang agen FBI, dan masih banyak lagi. Pada bulan Juni tahun 2016, Departemen Kehakiman mengumumkan tidak ada tuntutan yang akan diajukan terhadap siapapun sehubungan dengan kematian Hendrik Johnson, mengingat ada bukti yang tidak cukup untuk mendukung tuntutan pidana federal. Tapi orang tua Johnson tetap tidak menyerah. Pada bulan Juni 2018, tubuh Hendrik Johnson digali untuk kedua kalinya dan otopsi ketiga pun dilakukan. Temuan otopsi kedua bahwa kematian Johnson tidak disengaja dan disebabkan oleh trauma benda tumpul, kemungkinan karena dipukul di bagian leher dengan dumbbell seberat 45 pound dan dikonfirmasi. Orang tua Hendrik Johnson berharap dengan hasil otopsi ketiga ini, rekaman pengawasan yang mereka yakini telah dirusak dan kesalahan penanganan bukti di tempat kejadian akan cukup untuk membuka kembali kasus putra mereka. Akhirnya, pada bulan Maret tahun 2021, pihak berwenang membuka kembali penyelidikan mereka atas kematian Hendrik Johnson. Menurut Sheriff Lowndes County Ashley Polk, jika ada pertanyaan dan itu sah, saya perlu mengetahui jawabannya sendiri. Satu-satunya cara saya akan tahu adalah melihat buktinya sendiri. Polk dan timnya dapat mengamankan banyak bukti dari otoritas federal, sebagian berkat banding dari keluarga Johnson pada November 2020. Dan sekarang, para sheriff memiliki cukup bukti untuk memungkinkan mereka memecahkan misteri ini untuk selamanya. Meskipun Polk mengatakan penyelidikan mungkin memakan waktu hingga 6 bulan, baik dia dan keluarga Johnson optimis bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan. Dan itulah dia tadi kasus tragis Hendrik Johnson yang tewas tergulung matras. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. See ya.
Dari mana tadi nih? Mana dannya? Nggak ada. Selain itu, otopsi kedua mengungkapkan bahwa beberapa Chef Van King I try to be better than I was before. I try to work on everything and my flaws, 'cause I got everything